Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala musibah, terutama musibah yang melanda negeri kita ini, yaitu wabah virus COVID-19. Baik, nama saya Ari Septianto. Saya adalah mahasiswa Setiami pasca sarjana program studi ilmu administrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah manajemen keuangan sektor publik, yaitu tentang struktur APBN, yaitu anggaran pendapatan belanja negara. Disebut juga anggaran pendapatan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi oleh yang pertama adalah perubahan harga bahan baku, tarif listrik dan bahan bakar minyak atau bisa disebut juga BBM. Setidaknya terdapat 6 sumber ketidakpastian yang berpengaruh dalam penentuan volume APBN, yakni yang pertama adalah harga minyak bumi di pasar internasional. Kedua ialah kuota produksi minyak mentah yang ditentukan oleh OPEC. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Keempat, inflasi. Kelima, suku bunga. Dan keenam, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, USD. Dan ada struktur APBN secara garis besar. APBN terdiri dari 5 komponen utama, yaitu adalah pendapatan negara dan hibah, uang belanja negara, keseimbangan premier, surplus defisit anggaran, 5 pembiayaan. Jenis sumber pendapatan negara yaitu pajak. Sumber pendapatan negara utama dibagi dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea dan cukai. 2. Sumber pendapatan non-pajak. Adapun sumber pendapatan non-pajak terdiri dari yaitu keuntungan badan usaha milik negara, yaitu dalam hal ini BUMN ataupun BUMD. Kedua adalah pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, pinjaman tempat barang sitaan. Kelima, percetakan uang atau sumbangan. Berikut beberapa contoh sumber penerimaan dari barang-barang yang dikuasai atau milik pemerintah, yaitu barang-barang yang dikuasai negara ini kemudian disewakan kepada pihak swasta yang dimasukkan ke dalam kas negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua ada perusahaan yang melakukan monopoli atau oligami ekonomi. Seperti disebut, salah satu sumber pendapatan negara non pajak adalah keuntungan badan usaha milik negara. Ketiga adalah harta terlantar. Adalah harta peninggalan yang dianggap terlantar atau tidak ada seseorang yang mengajukan klaim atasnya. Maka dalam hal ini negara berhak mengumumkan jika tidak ada ahli waris yang mendatangi dan mengambil haknya dalam kurun waktu yang ditentukan. Harta tersebut telah menjadi milik negara. Keempat adalah denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Denda tersebut adalah hukuman berupa sitaan. Pembayaran telah disepakati besarannya. Untuk besaran sitaan biasanya terletakkan di lelang untuk kemudian hasilnya masuk dalam kas negara. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman. Hibah sifatnya sukarela, diberikan tanpa ada kontrak khusus. Yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Asumsi dasar makroekonomi. 2. Kebijakan pembiayaan. 3.
kondisi dan kebijakan. Ya, terima kasih. Sekian itu yang dapat saya jelaskan tentang anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering kita sebut APBN. Dan bila dalam penjelasan saya ada kekurangan, saya ingin mengucapkan mohon maaf. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Dan saya mengakhiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.